Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di dalam konten cerita wayang. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengklik video ini dan selalu menunggu daripada cerita-cerita selanjutnya. Tak lupa pula kita selalu mengingatkan untuk mengetik tombol like, subscribe, serta komen agar kita lebih bersemangat di dalam membuat cerita-cerita selanjutnya. Kali ini kita akan menceritakan tentang anak daripada Raden Bima dan Dewi Arimbi untuk berguru kepada kelima pamannya dan sekaligus menyelesaikan konflik antara Pancabraja dengan Dewi Arimbi. Bagaimana ceritanya? Mari kita simak bersama-sama. Cerita dimulai yaitu di Keraton Karanggeni, di mana tempat sang Beraja Musti berada. Beraja Musti sedang berada dengan Beraja Wikalpa dan Beraja Denta. Mereka sedang membicarakan tentang anak-anak yang dilahirkan oleh Dewi Arimbi dan Arya Bima. Mereka bermaksud untuk membalaskan dendam kematian sang kakak, yaitu Prabu Arimba yang kemarin dibunuh oleh Bima. Mereka tetap menyimpan dendam kepada Bima dan bermaksud membunuh Bima beserta anaknya sekaligus. Kemudian sang Beraja Musti pun memiliki sebuah rencana, yaitu untuk memfitnah Gatot Kaca. Beraja Musti akan menyerupai Gatot Kaca dan kemudian datang ke negara Astina demi menculik Dewi Banowati, sang istri daripada Prabu Duryudana. Lalu kemudian rencana itu pun akan disusul dengan kedatangan Beraja Denta dan Beraja Wikalpa ke keraton negara Pringgandani. Mereka akan langsung menghadapi Dewi Arimbi dan secara terang-terangan akan langsung menghadapi Raden Gatot Kaca. Dan setelah rencana diatur, kemudian mereka bertiga pun pergi menuju ke tempat rencana mereka dijalankan dan menjalankan rencana masing-masing. Sementara Beraja Musti menuju ke negara Astina demi menculik Banowati, sang Beraja Wikalpa dan Beraja Denta mendatangi Arimbi di keraton negara Pringgandani. Mereka langsung membuat perhitungan, terutama Beraja Wikalpa, yang kemudian mereka berdua pun berdebat bersama dengan Arimbi. Di istana sendiri ada Dewi Arimbi beserta anaknya Raden Gatot Kaca, dan kemudian perdebatan pun terjadi antara Beraja Wikalpa dan Dewi Arimbi. Beraja Denta dengan setengah hati membela Beraja Musti dan kemudian memisah antara Dewi Arimbi dan Beraja Wikalpa. Namun Beraja Wikalpa malah bersikukuh dan tidak bisa dilerai, dan kemudian sang anak pun Raden Gatot Kaca merasa ibunya sudah terhina. Kemudian Raden Gatot Kaca pun mengajak kedua pamannya itu untuk berkelahi keluar dan sambil mempelajari ilmu-ilmu tertentu dari kedua paman tersebut. Kemudian pada akhirnya pertempuran pun terjadi antara Beraja Wikalpa dan Beraja Denta melawan Gatot Kaca. Gatot Kaca pun melawan Beraja Denta, namun yang terjadi adalah Beraja Denta yang malah mengajarkan teknik-teknik bertarung kepada Raden Gatot Kaca. Beraja Denta mengajarkan cara menahan pukulan agar tidak merasa sakit dengan cara menahan nafas. Dan ketika merasa pelajaran sudah selesai, Beraja Denta pun memilih untuk mukswa dan menitis kepada Raden Gatot Kaca. Raden Gatot Kaca pun kemudian disuruh untuk menahan napas, dan ketika Beraja Denta menyerang Raden Gatot Kaca, Beraja Denta pun menghilang dan masuk ke dalam tubuh Gatot Kaca. Beraja Denta mengambil posisi di kaki bagian kanan daripada Raden Gatot Kaca. Dengan menitisnya Beraja Denta di kaki bagian kanan, Gatot Kaca pun memiliki kekuatan tendangan yang luar biasa. Melihat Beraja Denta yang kemudian kalah, Beraja Wikalpa pun datang menyusul demi menyerang Raden Gatot Kaca. Raden Gatot Kaca akhirnya bertempur dengan Beraja Wikalpa, dan kemudian Gatot Kaca pun diingatkan dan diberikan sebuah cara. Beraja Denta yang sudah menitis berkomunikasi dengan Gatot Kaca melalui pikirannya dan kemudian menyuruh kepada Gatot Kaca untuk menahan nafasnya apabila dipukul oleh Beraja Wikalpa. Gatot Kaca pun menahan nafasnya, dan kemudian setelah 3 kali serangan dari Beraja Wikalpa, Beraja Wikalpa pun masuk ke dalam
tubuh Gatot Kaca. Beraja Wikalpa masuk ke kaki bagian kiri Raden Gatot Kaca, dan dengan masuknya Beraja Wikalpa, Gatot Kaca memiliki kekuatan kecepatan di dalam berlari dan melompat. Begitulah kemudian Raden Gatot Kaca mendapatkan kekuatan dari kedua pamannya. Raden Gatot Kaca kemudian berpamitan kepada Dewi Arimbi demi menemui pamannya yang lain untuk berguru dan menuntut ilmu. Kemudian Gatot Kaca pun pergi menuju ke Panglebur Gangsa untuk menemui Beraja Wisesa dan Beraja Lamatan. Singkat cerita, di Panglebur Gangsa Gatot Kaca pun bertemu dengan Beraja Wisesa. Kemudian Beraja Wisesa yang mengetahui bahwa Gatot Kaca adalah anak Bima dan sudah diberikan perintah untuk membalas dendam kepada Bima dan anaknya. Tentu saja Beraja Musti sudah membisiki isme kepada Beraja Wisesa, dan Beraja Wisesa pun berniat membalaskan dendam Prabu Arimba kakaknya. Beraja Wisesa berpura-pura akan melatih Gatot Kaca, namun Gatot Kaca sesungguhnya akan dibunuh dan dicelakai oleh Beraja Wisesa. Kemudian Beraja Wisesa menyanggupi untuk melatih Gatot Kaca dan memberikan ilmu-ilmu kanuragan. Kemudian Beraja Wisesa pun meminta kepada Gatot Kaca untuk berkonsentrasi. Gatot Kaca diminta untuk bersemedi, berkonsentrasi dan memusatkan pikiran, serta jangan memikirkan apa-apa di dalam bersemedi. Gatot Kaca karena masih berumur di bawah 5 tahun, sejatinya Gatot Kaca masihlah seorang anak-anak yang memiliki hati yang sangat bersih. Dengan cepat kemudian Gatot Kaca pun berkonsentrasi dan tidak lagi menghiraukan kejadian di sekitarnya. Gatot Kaca menjadi diam, termenung dan hening. Kemudian kesempatan itu pun dimanfaatkan oleh Beraja Wisesa. Beraja Wisesa mengambil gada yang sangat besar yang memiliki kekuatan 10 ton untuk menghajar Gatot Kaca. Gatot Kaca kemudian dihantam menggunakan gada tersebut, namun Gatot Kaca malah tidak terluka sama sekali dan hanya kakinya saja menembus ke dalam bumi. Akibat hantaman gada tersebut, kaki Gatot Kaca masuk ke dalam bumi sampai ke batas lutut Gatot Kaca. Beraja Wisesa yang menyaksikan kekuatan Gatot Kaca yang masih hidup dan tetap berkonsentrasi kemudian mengambil gada yang lebih berat. Kehusuan semedi dari Gatot Kaca kemudian menggemparkan jagat Suralaya. Batara Guru menyaksikan Kawah Candra di muka bergejolak dan kejadian gempa dahsyat di Kahyangan Maniloka. Batara Guru lantas menyaksikan lewat kaca Trenggana dan kemudian menyaksikan Gatot Kaca sedang disiksa. Kemudian Batara Guru pun mengutus 3 orang dewa agar membantu Gatot Kaca di dalam melawan pamannya itu. Kemudian Batara Guru mengutus 3 dewa yang bernama Dewa Bajingekeri, Tapak Nenggala, serta Sabda Pangrungu. Ketiga dewa tersebut masuk ke dalam tubuh Gatot Kaca yang kemudian akan membantu kekuatan Raden Gatot Kaca dan pikiran dari Raden Gatot Kaca. Setelah masuknya ketiga dewa tersebut, kemudian Beraja Wisesa pun mengambil gada yang lebih besar dengan kekuatan 100 kali lipat. Namun ketika dihantamkan kepada Gatot Kaca, Gatot Kaca kembali terbenam ke dasar tanah. Gatot Kaca berhasil menahan bobot 100 kali lipat daripada gada yang sebelumnya yang menjadikan Gatot Kaca terbenam sampai ke dadanya. Kemudian Beraja Wisesa mengambil kekuatan gada yang sangat besar yang berkekuatan 1000 kali lipat. Gatot Kaca pun kembali dihantam oleh gada tersebut, namun Gatot Kaca tetap tidak terluka. Namun Gatot Kaca kembali terbenam ke dasar tanah dan hanya menyisakan kepalanya saja. Gatot Kaca kemudian perlahan dibangunkan oleh ketiga dewa yang masuk ke dalam tubuhnya. Gatot Kaca kemudian bangun di dalam bersemedi tersebut. Gatot Kaca bingung setelah menyaksikan dirinya berada di dasar tanah yang hanya ada kelihatan kepalanya saja. Gatot Kaca kemudian diceritakan kejadian yang sesungguhnya oleh ketiga dewa tersebut. Gatot Kaca lantas keluar dari dalam tanah menggunakan kekuatan Beraja Denta dan kemudian menghadapi sang Beraja Wisesa.
Kemudian pertarungan pun terjadi antara Gatot Kaca melawan Beraja Wisesa, dan kemudian Gatot Kaca pun menendang dengan kekuatan Beraja Denta. Sang Beraja Wisesa pun kemudian tersungkur dan menitis ke dalam tubuh Gatot Kaca dan mengisi bagian kiri daripada tangan Gatot Kaca, yang artinya Gatot Kaca memiliki kekuatan mencengkram yang sangat luar biasa. Alatan Beraja Wisesa yang masuk ke tangan sebelah kirinya. Lantas kemudian Gatot Kaca pun setelah mendapatkan kekuatan sang paman, pergi demi mencari sang paman, yaitu Beraja Lamatan. Dan Gatot Kaca pun bertemu dengan Beraja Lamatan, dan Beraja Lamatan pun berpura-pura akan mengajari ilmu kepada Gatot Kaca. Beraja Lamatan terkenal memiliki kekuatan bisa terbang, dan kemudian Gatot Kaca pun terpana dan ingin diajarkan oleh Beraja Lamatan. Beraja Lamatan kemudian membawa Raden Gatot Kaca ke atas langit, seolah-olah ingin menunjukkan kekuatannya. Namun ketika berada di atas langit, Beraja Lamatan kemudian menjatuhkan Gatot Kaca ke bawah tanah. Raden Gatot Kaca bukannya tersiksa, namun dia malah sangat bersemangat dan ingin sekali memiliki ilmu dari pamannya tersebut. Kemudian Bajalabatan pun mengambil kembali Raden Gatot Kaca dan membawanya ke atas langit. Begitulah berkali-kali Raden Gatot Kaca dibantingkan setelah dibawa ke awang-awang, dan begitu selanjutnya. Kemudian Beraja Denta kembali membisiki Raden Gatot Kaca untuk tidak melawan daripada Beraja Lamatan. Raden Gatot Kaca diberitahu untuk menahan nafas, dan ketika Beraja Lamatan akan menyambar dirinya, Beraja Lamatan pun akan masuk ke dalam tubuhnya. Dan benar saja ketika Beraja Lamatan akan menyambar kembali Gatot Kaca, Gatot Kaca pun buru-buru menahan nafasnya. Dan benar saja Beraja Lamatan pun masuk ke dalam tubuh Raden Gatot Kaca. Beraja Lamatan kemudian mengatakan bahwasanya Raden Gatot Kaca sekarang bisa terbang di atas langit. Gatot Kaca pun mencoba untuk terbang ke atas langit, dan benar saja Gatot Kaca bisa terbang di atas langit. Mendengar ilmu-ilmu yang sudah didapati oleh Raden Gatot Kaca, dia pun merasa sangat senang dan hendak kembali ke keraton negara Pringgandani demi menemui ibunya, yaitu Dewi Arimbi. Di keraton sendiri, Arimbi kedatangan Beraja Musti yang sudah pulang dari negara Astina. Beraja Musti kemudian mengatakan bahwasanya dia sudah memfitnah Gatot Kaca. Dia berubah menjadi Gatot Kaca dan kemudian menculik Dewi Banowati, sang istri Prabu Duryudana. Kemudian Gatot Kaca pun tidak tahan melihat ejekan dan hinaan daripada Beraja Musti. Kemudian Gatot Kaca pun melawan sang Beraja Musti demi mempertahankan kehormatannya. Kemudian terjadilah pertarungan antara Beraja Musti dengan Gatot Kaca. Gatot Kaca bukanlah lawan daripada Beraja Musti, karena Beraja Musti memiliki kesaktian yang sangat luar biasa. Gatot Kaca pun kemudian dihajar dan tidak berdaya, kemudian pingsan seketika. Gatot Kaca yang pingsan kemudian kembali disadarkan oleh Semar Badranaya, dan kemudian Gatot Kaca pun sembuh kembali. Gatot Kaca kemudian diberikan informasi oleh Beraja Denta bahwasanya dia harus menghisap pusar daripada Beraja Musti. Dengan dihisapnya pusar Beraja Musti, maka Beraja Musti akan kembali menitis ke dalam tubuh Raden Gatot Kaca. Kemudian Gatot Kaca pun menghadapi sang Beraja Musti dan pertarungan pun terjadi. Dan ketika ada kesempatan, kemudian Gatot Kaca pun menghisap pusar Beraja Musti. Namun bukannya menghisap, Raden Gatot Kaca malah menggigit pusar Beraja Musti. Beraja Musti sontak menyentakkan tubuhnya, dan kemudian akibat kejadian itu gigi taring dari Raden Gatot Kaca patah. Gigi taring Gatot Kaca patah dan kemudian jatuh ke Sapta Pertala, dan kemudian akan terjadi hal-hal di dalam kejadian itu. Karena salah, kemudian Raden Gatot Kaca pun menghisap sang pusar Beraja Musti, dan kemudian Beraja Musti pun menitis ke dalam tubuh Raden Gatot Kaca.
Dengan menitisnya Brajamusti, Gatotkaca pun memiliki kekuatan Brajamusti, yaitu untuk memukul dan menghajar lawannya dengan kekuatan Brajamusti dan Pancabraja. Begitulah Raden Gatotkaca belajar kepada paman-pamannya dan mendapatkan ajian Brajamusti dan Pancabraja. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir, dan jangan lupa terus berikan dukungan kepada channel ini dengan mengklik tombol like, subscribe, serta komen, dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Dan kita akan tetap meneruskan cerita tentang Pandawa dan Kurawa. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa.